Ya, dikalahkan Indonesia setelah 6 tahun, Malaysia diminta panik. Media Belanda heboh ulas peningkatan drastis 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia setelah melakoni debut. Melihat pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia yang tengah diburu oleh Erick Thohir selain Ole Romeni. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, timnas Malaysia diminta panik setelah dikalahkan timnas Indonesia dalam ranking FIFA terbaru yang sudah dirilis pada Kamis 4 April kemarin. Dalam rilis terbaru tersebut, Malaysia mengalami kemerosotan 6 peringkat ke posisi 138 ranking FIFA dari sebelumnya di posisi 132. Sementara Indonesia mendapatkan lonjakan signifikan dengan naik 8 peringkat ke posisi 134 dari peringkat 142. Hasil buruk itu didapat Harimau Malaysia setelah 2 kali kalah dari Oman dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebaliknya, skuad Garuda dapat durian runtuh usai membungkam Vietnam sebanyak 2 kali. Menurut mantan pemain timnas Malaysia Azlan Johar, peringkat terbaru dalam ranking FIFA ini harus menjadi pelajaran yang penting, terutama dalam memiliki persiapan matang jelang pertandingan resmi FIFA. Kita sekarang nggak cuma perlu menekan tombol panik, tapi semua orang perlu menyadari bahwa kita itu masih perlu belajar tentang persiapan. Kita perlu tahu betul tentang persiapan yang matang, kata Azlan. Kita istirahat, tim lain kerja keras. Kita lihat Indonesia, sebelum kualifikasi Piala Dunia mereka berada di bawah kita. Tapi tiba-tiba mereka bangkit dan mengalahkan Vietnam, tim yang peringkatnya lebih baik dari mereka, kata Azlan. Dalam pandangannya, Azlan menilai 2 kekalahan Malaysia dari Oman karena pemain kurang fit. Jelang pertandingan penting itu menyusul istirahat panjang setelah tidak bermain di Liga Malaysia. Ini peringkat Harimau Malaya semua karena kekalahan dari Oman. Terlihat jelas bahwa kami melakukan kesalahan sendiri yang menyebabkan kami kalah, kata Azlan. Kami harus belajar ya dari kekalahan dan setiap turnamen di kalender FIFA tidak bisa kami anggap enteng. Kami harus mempersiapkan diri dengan matang dan saat kalah kami tidak boleh mundur, kehilangan poin dan posisi terpangkas tim lain, katanya melanjutkan. Azlan Johar menegaskan ranking FIFA akan memberikan keuntungan bagi Malaysia dalam sebuah turnamen. Salah satunya akan mendapatkan lawan dengan peringkat lebih rendah dalam drawing. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Media Belanda yang bernama ESPN NL mengulas jumlah pengikut 3 pemain timnas Indonesia yang meningkat drastis setelah dinaturalisasi. Ketiga pemain yang menjadi perhatian ESPN NL adalah Ragnar Oratmangun, Tom Hai, dan Nathan Choaon. Ketiganya sama-sama baru membela timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret 2024 bersama dengan bek Venezia, Jay Itzes. ESPN NL mencatat bahwa pengikut Ragnar Oratmangun pada 21 Maret 2024 masih sekitar 231.000 di Instagram, namun pengikutnya bertambah lebih dari 2 kali lipat menjadi sekitar 700.000 pada 26 Maret 2024, tepat setelah melakoni debut untuk timnas Indonesia dan mencetak gol. Kemudian mereka mencatat bahwa pengikut Tom Hai berjumlah sekitar 28.000 pada 24 Desember 2023. Jumlah itu kemudian melonjak menjadi 268 ribuan pada 21 Maret 2024 dan semakin bertambah menjadi 652 ribuan setelah melakoni debut pada 26 Maret 2024. Yang terakhir adalah Nathan Choaon. Jumlah pengikutnya pada 10 Oktober 2023 hanya sekitar 12 ribuan saja. Tapi setelah debut di laga kontra Vietnam, jumlah pengikut Nathan langsung melonjak 2 kali lipat mencapai 486 ribuan. Media Belanda itu pun terpukau dengan peningkatan luar biasa tersebut. Mereka mencuit data tersebut disertai dengan caption efek dari Indonesia, dibarengi dengan emoji peningkatan statistik dan bendera merah putih Indonesia. Dan selanjutnya, ketika kabar mengenai potensi naturalisasi Ole Romeni oleh timnas Indonesia mencuat, banyak yang tersenyum simpul mengantisipasi kedatangan potensial pemain muda berbakat tersebut. Namun ternyata Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak hanya berhenti di situ. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut tengah membidik penyerang keturunan lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Siapakah mereka? Salah satu akun yang sering mengabarkan informasi sepak bola Indonesia menuliskan informasi bahwa Erick Thohir tengah berkomunikasi dengan striker keturunan selain Ole Romeni. Tulis akun Instagram mereka yang bernama @football.indonesia.
Salah satu nama yang mencuat adalah Jens Reven. Pemain muda yang saat ini bermain untuk FC Dordrecht U21 menjadi sorotan karena kualitasnya yang menjanjikan. Tidak hanya itu, keberadaannya dalam agensi pemain yang dikelola oleh kakak dari Irfan Bahdim menambah kekuatan argumen potensinya sebagai kandidat naturalisasi. Jens Reven sudah tampil dalam 16 pertandingan bersama FC Dordrecht U21, berhasil mencetak 6 gol dalam total 1019 menit bermain. Dan tidak ketinggalan ada nama Jim Croce yang sempat menjadi bahan pembicaraan akan dinaturalisasi sebelumnya. Meskipun rencana itu urung dilaksanakan, tapi keberadaannya sebagai pemain Vitesse U21 menunjukkan bahwa potensi dan kualitasnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Jim Croce telah bermain dalam 47 pertandingan bersama Vitesse U21, mencetak 4 gol dalam total 1615 menit bermain. Dan berbicara mengenai penyerang keturunan, nama Dean Zenderbergen juga muncul ke permukaan. Bergabung dengan Sparta Rotterdam U21, Zenderbergen menunjukkan performa apiknya di Tweede divisi ketiga Liga Belanda. Kualitasnya yang masih muda dan potensial tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Erick Thohir. Dean telah bermain dalam 20 pertandingan bersama Sparta Rotterdam U21, mencetak 4 gol, memberikan 5 assist dan menerima 3 kartu kuning dengan total 1466 menit bermain. Dan tidak berhenti di situ saja, Erick juga mengincar Delano Ladan, pemain berusia 24 tahun yang kini membela Top Os di Kicken Champion Divisi. Sebelumnya Ladan pernah bermain untuk Feyenoord U21, menambah catatan prestis sebagai salah satu penyerang muda yang berbakat. Delano Ladan telah tampil dalam 73 pertandingan bersama Top Os dengan sumbangan 2 gol dan 2 assist. Selama periode tersebut dia juga mendapatkan 4 kartu kuning dengan total 2.749 menit bermain. Dalam mencari penyerang potensial untuk dinaturalisasi, Erick Thohir nampaknya tidak main-main. Potensi dan kualitas menjadi dua faktor utama yang menjadi pertimbangan, serta komitmen dan minat pemain itu sendiri terhadap timnas Indonesia menjadi hal yang penting. Melalui perburuan ini, Erick Thohir dan timnya berharap bisa menemukan tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan mendatangkan penyerang naturalisasi yang berkualitas, maka harapannya adalah dapat meningkatkan daya saing dan prestasi timnas Indonesia baik di tingkat regional ataupun internasional. Para penyerang keturunan yang menjadi incaran Erick Thohir ini tentu menjadi magnet bagi penggemar sepak bola tanah air. Spekulasi dan harapan pun mulai bermunculan. Siapakah di antara mereka yang akan segera membela Garuda? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Ya, tetap pantau terus perkembangan selanjutnya dari perburuan pemain naturalisasi ini karena nama-nama tersebut berpotensi menjadi bintang baru di langit sepak bola Indonesia.